Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian dan para netizen yang budiman, kembali lagi kita mendapat berita yang baru, kabar tentang Kiai Haji Imaduddin Usman dipolisikan warga karena tuding tidak ada Habib di Indonesia. Nah, ini beritanya baru saya lihat di internet, yaitu di websitenya Fakta Terkini, info adil amanah terpercaya. Ya. Nah, cuman ini kalau saya boleh kritisi judulnya, tuding tidak ada Habib di Indonesia, ini kayaknya salah nih. Bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak pernah menuding tidak ada Habib di Indonesia, tidak. Banyak keturunan Nabi di Indonesia, tapi belum ada yang terkonfirmasi secara ilmiah. Nah, sehingga bisa dipastikan nasabnya itu masykuk, atau bisa juga dikatakan dhaif jiddan gitu. Jadi ini narasinya perlu diluruskan ya. Bukan kita membela, tapi kita harus fair di dalam menyikapi polemik yang terjadi. Nah, isi beritanya ini, Ketua LBH Melati Suci Al-Mubarak sekaligus pengacara dari pengurus Pusat Majelis Muhyin Nufus yang bernama Adi Sahlan, sarjana hukum, menegaskan bahwa pernyataan maupun tulisan dari Imaduddin telah menimbulkan konflik sosial atau perpecahan di kalangan umat muslim di Indonesia. Akar persoalan adalah buku Imaduddin yang berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulum, Banten pada tahun 2022. Padahal dari kajian akademis kami, hasil penelitian yang Imaduddin lakukan sangat jauh dari sisi etika penelitian dan apalagi sisi metodologi penelitian ilmiah yang lemah. Kami telah membedah klaim riset ilmiah yang ia lakukan, itu rupanya cacat secara metodologis, jelas Sahlan. Oleh sebab itu, lanjut kata Sahlan, seharusnya Imaduddin tidak menyampaikan baik dalam bentuk ceramah maupun tulisannya ke khalayak ramai yang awam. Karena penelitian yang ia lakukan masih bersifat sementara, belum final. Pernyataan dari Imaduddin yang masih sangat jauh dari kesimpulan ilmiah tersebut akhirnya menimbulkan kegaduhan dan salah persepsi dari masyarakat umum, khususnya kalangan umat muslim di Indonesia. Karena dia telah menyampaikan kesimpulan sementara tersebut di podium dengan gaya kontroversial dan bahkan provokatif. Tegas Sahlan sembari menegaskan segala bentuk pernyataan dari Imaduddin tersebut harus segera dihentikan, sebab hal ini bisa menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena pernyataan-pernyataan yang dinilai meresahkan tersebut bahkan diduga menjadi ujaran kebencian, maka pihaknya bersama pengurus Pusat Majelis Muhyin Nufus di bawah Ketua Ahmadi SPDI. Nah, dengan berita yang terbaru ini, di mana Kiai Imaduddin dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh lembaga yang salah satunya adalah Ketua Majelis Dzikir Muhyin Nufus Yogyakarta, maka berkembang nih narasi-narasi, opini-opini di publik. Ada yang mengatakan polemik ini adalah Gus Fuad efek gitu ya, karena Gus Fuad dipersekusi sehingga muncullah hal-hal seperti ini. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah hasil dari para habaib yang selama ini suka merendahkan para kiai, suka menghina-hina pribumi dan lain sebagainya. Juga ada yang menanggapi berita ini dengan
tanggapan yang sangat luar biasa, di mana mereka mengatakan, wah kalau sampai ini masuk ke ranah pengadilan, nah ini bisa menjadi berita yang sangat heboh, sehingga antara Kiai Imaduddin dengan pelapor ini bisa adu argumen, ya, karena Kiai Imaduddin itu melalui riset ilmiahnya punya pernyataan seperti ini, kemudian si pelapor juga sudah menelaah dalam kajiannya bahwasanya risetnya Kiai Imaduddin ini belum mencapai kepada kesimpulan benar dan salahnya, artinya masih terlalu prematur gitu. Nah ini justru banyak nih teman-teman netizen ini yang mendukung gitu kan, ayo segera masuk ke pengadilan. Nah, kemudian nanti dipublikasikan bagaimana nih perdebatan mereka di pengadilan. Nah, ada yang begitu. Ya namanya masyarakat ya, setiap ada berita-berita yang heboh menjadi polemik tentunya akan menarik banyak perhatian. Juga orang-orang itu kan memang kalau ada berita-berita seperti ini kan suka menyimak gitu ya, termasuk saya sendiri gitu. Tapi kita sama-sama berharap mudah-mudahan diskusi ini yang sudah terlanjur menjadi polemik ini membuahkan hasil yang baik, mendatangkan hikmah dan keberkahan bagi stabilitas negara dan kemaslahatan rakyat Indonesia, gitu ya. Nah tentunya banyak juga yang mendukung Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani gitu loh. Nah, tapi tidak sedikit juga yang mendukung kalangan para habaib gitu loh. Sehingga kalau ini sampai masuk ke ranah pengadilan, otomatis dari kedua belah pihak ini, pendukungnya ini pasti akan ramai itu. Mau ndak mau ini seperti kasus sianida gitu kan. Jadi proses sidangnya itu akan dipublikasikan secara terbuka gitu kan. Dan ini akan menjadi diskursus publik. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, dan mudah-mudahan semua rakyat dan bangsa Indonesia ini tetap aman, damai dan tentram. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.